Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tugas praktikum kecerdasan buatan, yaitu tentang algoritma dan skenario dalam game. Nah, dalam tugas kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang game On It. Berikut penjelasannya. Saya Nurul Fajriyah, Stambuk F551-20011. Sebelum menjelaskan mengenai algoritma dan skenario yang digunakan dalam game On It, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artifisial, atau yang disingkat dengan AI. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Nah, dalam game On It sendiri, algoritma yang digunakan yaitu algoritma brute force dan algoritma breadth first search. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Delvis Christopher, Stambuk F551 20008. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang algoritma dari game On It. Algoritma yang pertama yaitu algoritma brute force. Brute force adalah algoritma yang menyelesaikan masalah dengan lempang. Cara kerja brute force relatif lebih sederhana, jelas, dan didasari pada pernyataan masalah yang bersangkutan. Salah satu persoalan yang dapat diselesaikan oleh brute force adalah masalah pencarian. Sebagai contoh, pencarian suatu bilangan dalam sebuah lari secara brute force dilakukan dengan membandingkan bilangan pada lari dengan bilangan yang dicari sampai bilangan itu ditemukan atau sampai seluruh elemen lari telah diperiksa. Masalah pencarian lainnya yang dapat diselesaikan secara lempang adalah pencarian jarak terpendek dari sebuah titik ke titik lainnya. Persoalan ini diselesaikan dengan cara enumerasikan semua kemungkinan, menghitung jarak dari setiap kemungkinan, lalu memilih solusi dengan jarak yang terkecil. Penyelesaian dengan cara seperti ini lebih tepat disebut sebagai exhaustive search. Secara definisi, exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dan sifat khusus. Langkah-langkah pencarian yaitu pilih salah satu kartu yang akan dicocokkan, lalu cocokkan kartu tersebut ke setiap kartu lain dalam board. Yang kedua, jika tidak ditemukan kartu yang sama, maka cari jalur yang menghubungkan kedua kartu tersebut. Jalur tidak boleh lebih dari 3 garis lurus dan tidak boleh melewati kartu yang lain. Jika tidak ditemukan kartu yang sama, maka pilih kartu lainnya yang akan dicocokkan dan ulangi langkah pertama. Yang ketiga, jika ditemukan jalur yang sesuai dengan ketentuan, maka masih ada kartu yang bisa dicocokkan pada board dan fungsi pengacakan board tidak perlu dipanggil lagi. Langkah pencarian berhenti sampai di sini saja. Yang keempat, terakhir, jika tidak ditemukan, maka ulangi lagi langkah pertama untuk kartu yang lain sampai ditemukan. Jika masih tidak ditemukan,
maka tidak ada lagi kartu pada board yang bisa dicocokkan, dan fungsi pengacakan board harus dipanggil kembali. Berikut adalah penjabaran langkah-langkah pencarian jalur tersebut. Yang pertama yaitu enumerasikan setiap jalur yang menghubungkan kedua kartu. Jalur tersebut tidak boleh melewati kartu lain pada board. Yang kedua, hitung beberapa kali jalur tersebut berbelok. Jika lebih dari 2, maka jalur tidak ditemukan. Tetapi jika kurang dari atau sama dengan 2, maka jalur ditemukan. Algoritma yang kedua adalah algoritma yang kedua yaitu Breadth First Search atau BFS. BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, dan seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berangkat, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D plus 1. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi, sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Langkah untuk mencari apakah masih ada kartu pada board yang bisa dicocokkan atau tidak. Yang pertama, pilih salah satu kartu pada board yang akan diperiksa, jadikan posisi kartu tersebut sebagai simpul akar. Yang kedua, tambahkan 4 buah simpul anak, yang masing-masingnya simpul berisi posisi kartu di simpul parent. Jika digerakkan ke atas, bawah, kanan, dan kiri, simpul tidak jadi ditambahkan. Jika posisi kartu sudah di luar board. Yang kedua, lintasan dari simpul akar ke simpul tersebut sudah lebih dari 2 kali berubah arah. Yang ketiga, posisi kartu sama dengan posisi parentnya. Yang ketiga, untuk setiap simpul anak yang baru dibuat, periksa apakah kartu pada posisi tersebut sama dengan kartu yang sedang dicocokkan. Yang kedua, yang keempat, jika sama, maka proses pencarian berhenti. Fungsi pengacakan board tidak perlu dipanggil lagi. Jika tidak sama, ulangi lagi mulai dari langkah 2. Yang kelima, jika tidak ada lagi simpul yang bisa ditambahkan, maka ulangi lagi mulai dari langkah 1 untuk kartu yang lain. Yang keenam, terakhir, jika seluruh kartu sudah diperiksa, tapi masih belum ditemukan sepasang kartu bergambar sama dengan jarak kurang dari 3 lintasan, maka proses pencarian berhenti, lalu fungsi pengacakan board dipanggil. Sekian, terima kasih. Saya Zulkifli, Stambuk F55120-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario yang ada dalam game Onet. Onet adalah game puzzle yang meminta pemainnya untuk memasukkan pasangan gambar yang diacak susunannya dengan membentuk garis lurus yang tak terputus. Ada 4 tingkatan kesulitan dalam game Onet, yaitu fun, normal, crazy, dan relax. Untuk tingkat fun yang harus diselesaikan adalah 10 kali 6 kotak dengan waktu 4 menit. Tingkat normal dengan 16 kali 9 kotak dalam waktu 8 menit. Dan tingkat crazy 16 kali 9 kotak dalam waktu 5 menit. Sedangkan untuk
tingkat relaks, pemain harus menyelesaikan 19 kali 9 kotak tanpa batas waktu. Teman-teman bisa lihat dalam video, di sini kita menghubungkan gambar dengan yang sama sehingga dia membentuk garis lurus yang tidak terputus. Jadi beginilah skenario dari game Onet. Dia menghubungkan gambar yang diacak, menghubungkan gambar yang sama dengan sehingga terbentuk garis yang lurus tanpa terputus. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah tadi penjelasan mengenai algoritma dan skenario game dari kelompok 5. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.